Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu seorang tukang tambal ban. Kisah ini ditulis oleh Mas Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, Wattpad beliau, ataupun mungkin karya karsa beliau ya teman-teman, yang nantinya kalian bisa kunjungi untuk kalian membaca hasil karya dari Mas Faisal Aplansa ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di suatu jalan raya besar di tengah hutan, terlihat seorang pemuda yang menuntun motornya tengah berdialog dengan seorang tukang tambal ban. "Pak, bisa minta tolong dibetulkan ban yang depan, Pak?" "Oh, baik, Den," jawab tukang ban itu lirih. Ia kemudian memulai mengerjakan perintah pemuda itu. Beberapa saat berlalu, ban motor pemuda itu akhirnya telah diperbaiki. Pemuda itu kemudian membayar sejumlah uang dan segera mengendarai motornya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Pemuda itu begitu bersyukur di dalam hati karena masih ada tukang ban yang beroperasi di tengah malam dan di tengah jalan raya hutan yang sepi seperti ini. Pemuda itu melajukan motornya dengan begitu kencang. Ia merasa bahwa motornya begitu ringan, hingga kemudian pemuda itu tidak menyadari ada sebuah bis dengan kecepatan tinggi menghantamnya dari sisi kanan. Tubuhnya seketika terpental, terhempas ke aspal jalan raya sebelum kemudian dilindas oleh bis yang sama. Kepalanya remuk, otaknya terburai berhamburan, dan darahnya membasahi aspal yang kering malam itu. Sudah korban ketiga, mengherankan, selalu di perempatan hutan ini. Rambu peringatan sudah kita tambah, bahkan spanduk dan juga papan reklame sudah kita dirikan dengan logo kepolisian, tetapi masih saja ada yang ngebut. Pagi itu di TKP kecelakaan terlihat dua orang polisi sedang berdialog. Mereka kebingungan atas rentetan kecelakaan yang terjadi di lokasi itu, yaitu di sebuah perempatan lampu merah jalan raya hutan. Perempatan lampu merah yang menghubungkan jalan raya kota dengan jalan raya hutan. Polanya hampir sama. Seorang pengendara motor tidak memperhatikan rambu lampu merah dan terus melaju dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga ditabrak oleh kendaraan dari arah samping. Budi, salah satu polisi itu, tersenyum ngeri karena kali ini bis kota besar yang menjadi eksekutornya. "Pak Budi, ada saksi mata." Tiba-tiba polisi lain pun datang dan menghampiri keduanya. Budi pun bergegas mengikuti bawahannya itu, menyambut saksi mata yang sudah berada di TKP. Saksi itu adalah seorang bapak tua yang tengah mencari katak di parit kecil di samping jalan raya saat malam kecelakaan itu. Menurut keterangannya, ia melihat korban sempat berhenti di pinggiran jalan raya, memarkirkan motornya di pinggiran jalan, lalu kemudian duduk dan juga berbicara sendiri. Setelah beberapa saat, ia kemudian melajukan kendaraannya lagi dengan kecepatan yang tidak biasa. "Sepengetahuan saya sih, Pak, tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, Pak," ucap sang bapak tua menutup kesaksiannya. "Bukannya ini sama dengan cerita saksi mata korban pertama, Pak?" seru bawahan Budi keheranan. "Iya tentu, Budi juga dibuat merinding mendengar cerita yang sama. Lantas apa yang kita harus lakukan, Pak?" saut polisi lain. "Kita harus dirikan pos pengawasan di sekitar lokasi itu." Cerita tentang 3 kecelakaan maut di perempatan lampu merah jalan raya hutan selama 2 minggu ini sudah menjadi gosip yang menyebar luas di masyarakat kota. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan remaja sekolah semuanya membicarakannya. Isu mengenai adanya setan penunggu hutan atau makhluk halus pemakan tumbal mencuat
membuat sebagian besar masyarakat tidak berani melewati jalan raya hutan itu. Meski pos pengawasan polisi sudah didirikan di sana, tetap tidak ada yang berani lewat. Hanya beberapa kendaraan besar seperti truk dan juga bis yang masih melewatinya. Karena memang jalan itu merupakan satu-satunya jalan arteri yang cukup besar menuju ke kota. Cerita mistis hantu penunggu jalan raya sudah menghantui masyarakat kota selama sebulan ini. Namun tidak ada yang tahu bagaimana wujud dan rupa dari hantu itu, serta bagaimana cara dia menyebabkan kecelakaan. Malangnya cerita ini tidak sampai menyebar di kota lain, sehingga menyebabkan Clara, seorang mahasiswa kampus kota luar, dengan tanpa rasa takut melewati jalan raya hutan itu saat dini hari. Malam itu langit terlihat kemerahan, bulan tidak menampakkan sinarnya. Clara harus membelah kegelapan hutan hanya ditemani lampu motor dan lampu jalan yang redup. Clara yang berasal dari kota itu sudah terbiasa melewati jalan raya hutan yang gelap. Ia kerap pulang di akhir bulan untuk mengunjungi keluarganya, menghilangkan rasa penat dari rutinitas kuliah. Setiap pulang ke kotanya, ia selalu melewati jalan raya hutan itu. Namun malam ini berbeda. Kegelapan terasa begitu kental, tidak seperti biasanya. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, baik dari arahnya atau sebaliknya. Hanya Clara seorang diri bersama motornya menyongsong selimut kegelapan hutan. Tiba-tiba muncul hawa dingin bersambut dengan air yang menetes dari langit. Suara rintik hujan memecahkan dengan jalan raya. Clara lantas melaju motornya semakin cepat. Ia ingat bahwa mantel hujannya ia tinggalkan di kos-kosan. Kemudian rintik hujan pun semakin deras. Clara semakin kebingungan. Dari kejauhan, Clara melihat sebuah gubuk kecil yang cahaya lampunya lebih terang daripada lampu jalan. Clara lalu melajukan motor pink kesayangannya itu menuju gubuk itu. Ia berpikir akan berteduh sejenak di sana. Oh, gubuk tambal ban toh, gumamnya dengan lega. Clara lalu memarkirkan motornya dan berlari menuju gubuk itu. Di sana ada seorang lelaki tua, sepertinya tukang ban pemilik gubuk itu. Sedangkan dia itu sedang sibuk membetulkan alat pompa bannya. Mendapati Clara yang basah kuyup, Pak tua itu menyapanya dengan hangat. "Silakan Mbak, istirahat saja dulu di sini," sapa tukang ban dengan ramah. "Terima kasih Pak, maaf tiba-tiba hujan deras," ucap Clara. Namun tukang ban itu tidak menggubrisnya. Ia begitu fokus pada alat pompa ban yang tengah diperbaikinya. Clara lalu melepas jaketnya dan meletakkannya di dalam gubuk. Kemudian ia duduk dan juga meluruskan kakinya. Sementara Pak tua itu tetap sibuk pada alat pompa bannya itu. "Asli mana Mbak?" ucap Pak tua itu. Clara sedikit terkaget mendengar Pak tua itu tiba-tiba berbicara lagi. Namun tatapan kosong tukang ban itu pun tertuju pada alat pompanya. "Kota sebelah Pak, ini mau pulang." "Wah, berani ya pulang malam-malam begini ya?" "Iya Pak, namanya kangen keluarga." "Oh iya Mbak, saya juga kangen dengan keluarga saya." "Keluarganya memang kemana Pak?" Tiba-tiba wajah Pak tua itu menekuk sedih saat mendengar pertanyaan itu. Ia mengusap keringat di keningnya sambil dia menghela nafas dalam. "Tidak tahu Mbak, saya juga tidak pernah dikunjungi." Mendengar jawaban itu, Clara tidak berani melanjutkan obrolan. Ia sadar telah menyinggung hal yang sangat sensitif. Pembicaraan mereka berdua berhenti sampai di situ. Mereka lantas sibuk dengan kegiatan masing-masing. Clara dengan smartphone-nya, Pak tua itu dengan alat pompanya. Beberapa menit berlalu tidak ada yang aneh. Sesekali Clara memperhatikan apa yang dilakukan Pak tua itu. Dilihatnya Pak tua itu sedang menancapkan ujung pompa ke dalam lipatan lengannya sampai menembus daging. Kemudian ia menyalakan alat pompa dan angin mulai terpompa ke tangannya. Tangan Pak tua itu seketika mengembung, kemudian meledak melontarkan cipratan darah kemana-mana. "Wah,
Clara pun benar-benar kaget dan menjerit kala itu. Ia mengusap-ngusap matanya. "Ada apa, Mbak?" tanya Pak tua itu kaget. Clara terkejut. Setelah mengusap matanya, ia melihat tangan Pak tua itu tidak terluka sedikit pun. Tidak ada cipratan darah yang berceceran di lantai seperti yang ia lihat tadi. Nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa kok," ucap Clara kebingungan. Ia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. "Mungkin aku mengigau," gumamnya dalam hati. Dengan sedikit takut dan ngeri, Clara kembali menyibukkan diri dengan smartphone-nya. Beberapa menit kembali berlalu, hujan mulai melambatkan rintikannya. Clara sudah sedikit melupakan dengan kejadian aneh tadi. Namun ia tetap sibuk memandangi layar smartphone-nya. Sampai perhatiannya kembali teralih pada Pak tua itu, yang kini beranjak dari tempatnya untuk mengambil sebuah ban kempes di dalam gubuk. Ban itu kemudian dibawa mendekat ke alat pompa, dipasangkan ujung alat pompa ke lubang udara ban itu. Kemudian ia menyalakan alatnya, namun ban itu nampak tidak mengembang. Ia kemudian melepas ban itu dari alat pompa dan mulai meniupnya dengan mulut. Ban itu mengembang kuat, ia meniupnya dengan sekuat tenaga. Sampai wajahnya membiru dan salah satu bola matanya lepas, menggelinding jatuh ke tanah. "Wah!" jerit Clara spontan. Ia langsung menutup matanya rapat-rapat dengan tangan. "Mbak, kenapa?" Pak tua itu menghampiri Clara dan menepuk pundaknya. Setan kamu, pergi kamu setan." Clara terus menutup mukanya, sementara Pak tua itu memegang tangan Clara berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat kemudian, Clara akhirnya membuka matanya. Lagi-lagi semuanya nampak normal, tidak seperti apa yang ia lihat tadi. Pak tua itu kebingungan melihat Clara yang ketakutan tanpa sebab. Meski semuanya nampak normal, Clara merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada gubuk ini. Clara kemudian memutuskan untuk bergegas pergi. "Pak, saya pamit lanjut perjalanan lagi ya, Pak. Ini masih hujan." "Tidak apa-apa, Mbak. Kalau masih ingin di sini, saya tidak terganggu kok." "Tidak apa-apa, Pak. Saya lanjut aja lah. Takut sampai di rumah terlalu larut, Pak." Tentu saja bukan Pak tua itu yang terganggu, melainkan Clara yang terganggu dengan penampakan kejadian-kejadian aneh. Ia kemudian memakai jaketnya yang belum kering tadi dan segera menuju ke motor. "Loh, tidak pakai mantel hujannya, Mbak?" tanya Pak tua itu kebingungan karena melihat Clara memakai jaket basahnya itu. "Iya, Pak, saya lupa membawa mantel, Pak." "Sama, Mbak. Kadang saya juga lupa kalau saya sudah meninggal." Pak tua itu tersenyum pada Clara. Gigi-giginya berubah merah dan dari mulutnya keluar darah bercampur puluhan lipan yang mulai menggeliat, merambat-rambat di wajahnya. Matanya menangiskan darah yang membanjiri pipinya yang membiru. Bola matanya lepas menggantung, kemudian meletus akibat pompa angin yang terpasang di lubang telinganya yang terus-menerus memompa angin. "Wah, setan!" jerit Clara. Ia segera berlari kencang, meninggalkan motornya di gubuk itu. Clara berlari menembus hujan dan kegelapan malam. Pikirannya yang berkecamuk ketakutan hanya menyuruhnya berlari menjauhi gubuk setan itu. Ia tidak memikirkan motornya, hujan deras yang terus menderanya, atau bahkan tujuan kemana ia berlari. Ia terus berlari menyusuri jalan raya yang basah dan gelap. Setelah beberapa menit berlari, ketakutan Clara akhirnya sedikit menghilang. Dari kejauhan ia melihat adanya cahaya lampu dari pos pantau polisi. Dengan penuh semangat, Clara berlari menuju pos itu. Sesampainya di sana, ia disambut beberapa polisi yang kebingungan mendapati seorang wanita muda yang basah kuyup di tengah-tengah hutan di malam hari yang hujan seperti ini. Clara kemudian menceritakan semua kisah mengerikannya pada para polisi itu. Mereka tertegun dan tidak percaya.
Namun kondisi dan wajah ketakutan Clara tidak bisa dibohongi. Mereka pun menolong Clara dan mengantarkan ke rumahnya di kota. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Clara masih berada di rumahnya menenangkan diri. Tugas kuliah sebenarnya sudah menantinya, namun kejadian mengerikan itu masih belum bisa Clara lupakan. Hingga kemudian pagi itu juga sebuah mobil derek kepolisian datang ke rumahnya. Mereka membawa motor pink Clara yang tertinggal di tengah hutan itu. Budi selaku kepala pos pantau di jalan raya hutan itu sendiri yang mengantarkan langsung motor pink itu. Clara begitu bahagia dan berterima kasih kepada Budi. Ia dan juga rekan-rekan kepolisian sungguh berjasa pada Clara. Selain telah menyelamatkannya malam itu, mereka juga yang menemukan motornya yang hilang setelah beberapa hari. Kemudian polisi-polisi itu berpamitan pada Clara dan orang tuanya. Dia pun undur diri lalu kembali ke pos penjagaan. Suatu pagi di jalanan besar di kota, Budi lagi-lagi tengah berada di TKP kasus kecelakaan lalu lintas. Kali ini korbannya seorang wanita yang wajahnya ini tidak bisa dikenali lagi akibat terlindas ban truk sampah. Namun sepertinya Budi dapat langsung mengenali korbannya hanya dari sepeda motor pink yang dikendarainya. Ini Clara. Ya Tuhan, benar Pak Budi, ini motor pink yang kita antar kemarin, timbal anak buahnya. Budi terdiam sebentar, ia berpikir keras. Ada sesuatu yang janggal pada kecelakaan ini, karena polanya hampir sama dengan ketika kecelakaan sebelumnya. Bisa kau ceritakan lagi, bagaimana kalian bisa menemukan motor ini saat itu? Tanya Pak Budi pada salah satu anak buahnya. Pagi itu saya menemukannya di pinggir jalan raya hutan ketika akan memulangkan mobil derek kita, Pak. Bagaimana kondisi motornya? Apakah ada oli yang bocor atau hal aneh lainnya? Tidak ada, Pak. Hanya saja ban depannya sedikit kempes. Ya, sehingga saya isi dengan angin di tukang ban terdekat sebelum akhirnya saya naikin ke mobil derek kita. Kini Budi tahu siapa yang menyebabkan semua kecelakaan itu. Ya, tukang ban itu. Ya, tentu saja Budi ini paham sekali bahwa tidak ada tukang tambal ban yang beroperasi di sepanjang jalan raya itu. Entah tukang ban itu manusia atau bukan, Budi tidak peduli. Ia kemudian mendirikan lebih banyak pos pantau di jalan raya hutan. Dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hantu tukang ban itu juga menghilang entah kemana, dan kisahnya pun kini tidak lagi dibicarakan oleh orang kota. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana kondisi kalian setelah lebaran ini? Semoga kalian tambah sehat selalu ya teman-teman, dan juga tambah menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan untuk kalian yang memiliki kisah-kisah lainnya ataupun kisah horor yang kalian miliki, kalian bisa kirim ke alamat email kami ya teman-teman, yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jadi nantinya saya akan bacakan di sini, dan juga ya seperti kisah-kisah yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh narasumber lain ya teman-teman. Nantinya saya akan bacakan di sini ya seperti ini. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena dengan itu membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan pokoknya jangan pernah lupa untuk tetap terus support channel ini ya teman-teman, dan juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian ini tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari channel ini dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.